Pergi ke pasar membeli cumi. Cakep. Pulangnya lihat pesawat jatuh. Terimalah salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 212 IPA 1 yang beranggotakan saya Destianul Laila dan teman-teman saya Arya Setia, Naila Silvani, Naisila Nadine, Salsalis Nawati, dan Justina Siti Ajijah. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI. Tetapi tidak selamanya berdiri kukuh. Ada kalanya persatuan dan kesatuan berdiri kukuh, tetapi ada juga masa di mana persatuan dan kesatuan mendapat ujian ketika dirongrong oleh gerakan-gerakan pemberontakan. Pembahasan kali ini yaitu mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa yang terbagi menjadi 6 bagian pembahasan. Yang pertama, pada masa revolusi oleh Naila. Yang kedua, pada masa Republik Indonesia Serikat oleh Arya. Yang ketiga, yaitu pada masa demokrasi liberal oleh Justina. Yang keempat, pada masa Orde Lama oleh Salsa. Yang kelima, pada masa Orde Baru oleh Destia. Dan yang terakhir, pada masa reformasi oleh Naila. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dimulai pada masa revolusi, tepatnya pada 18 Agustus 1945. Pada masa ini, negara berbentuk kesatuan dengan pemerintahan republik dan sistem pemerintahan presidensial serta memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 belum dijalankan secara murni dan konsekuen, yang artinya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak sesuai dengan nilai moral Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih. Pada masa ini, Presiden dipilih melalui sidang PPKI, karena pemilu belum diselenggarakan dan lembaga-lembaga tinggi seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum diadakan karena kondisi negara yang buruk. Untuk mengatasi ketiadaan lembaga-lembaga tinggi tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Aturan Peralihan secara langsung memberikan seluruh kekuasaan eksekutif dan legislatif kepada Presiden untuk sementara waktu. Namun, Belanda menjadikan pasal tersebut sebagai senjata untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator, karena kekuasaan negara terpusat pada Presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 maklumat, yaitu sistem pemerintahan parlementer berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa revolusi. Dalam rentang waktu tersebut terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet pertama dipimpin Sultan Syahrir, yang dilanjutkan dengan Kabinet Syahrir II dan Syahrir III. Ketika Kabinet Syahrir III bubar sebagai akibat meruncingnya pertikaian Indonesia-Belanda, pemerintah membentuk kembali Kabinet Presidensial pada tanggal 27 Juni 1947. Tetapi karena desakan dari beberapa partai politik, pada 3 Juli 1947, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer, yaitu karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama, kondisi pemerintahan menjadi tidak stabil. Akhirnya, masa revolusi berakhir atas kesepakatan konferensi meja bundar yang mengubah bentuk negara menjadi negara serikat pada 27 Desember 1949. Masa ini ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan memisahkan diri dari NKRI lalu mendirikan negara baru. Gerakan-gerakan tersebut diantaranya yang pertama PKI Madiun yang terjadi pada 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso dengan tujuan mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Yang kedua, gerakan DITI Jawa Barat yang dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo yang mendirikan negara Islam Indonesia melalui proklamasi. Untuk mengatasi pemberontakan ini, pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi pagar betis di Gunung Geber. Akhirnya, 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dihukum mati. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950 adalah sebuah sistem pemerintahan yang pernah digunakan di Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 menerapkan bahwa negara itu terdiri dari 15 negara bagian dan memiliki bentuk pemerintahan yang disebut sebagai serikat atau federasi. Dalam sistem pemerintahan tersebut,
Presiden dan Menteri-Menteri Kabinet dibentuk oleh Presiden dan pertanggungjawaban kepada perwakilan rakyat atau DPR melalui keputusan pemerintah. Parlemen Indonesia pada masa itu juga terdiri dari Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Namun, kondisi serikat ini menyebabkan reaksi berbeda dari masyarakat Indonesia yang menuntut kembali kepada kesatuan NRI. Akibatnya, pada 19 Mei 1950, kesepakatan antara pemerintah federal dan pemerintah RI telah ditetapkan dalam Piagam Perjanjian, yang akhirnya mengubah sistem pemerintahan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam proses ini, ada beberapa pemberontakan seperti Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, Pemberontakan Andi Aziz di Makassar, dan Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS, yang akhirnya ditangani oleh pemerintah dengan operasi militer. Demokrasi liberal muncul pada 17 Agustus 1950, yang mana Indonesia menggunakan UUD 1950 dengan bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Selama sistem pemerintahan parlementer, terjadi 7 kali pergantian kabinet. Burhanuddin Harahap menyelenggarakan pemilu pertama yang diikuti 28 partai. Pemilu 1955 dilaksanakan 2 tahap, yaitu pada 29 September 1955 memilih anggota parlemen, dan pada 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante. Ketidakberhasilan Badan Konstituante menyusun UUD baru membuat Indonesia kacau, yang akhirnya mendorong Soekarno mengajukan rancangan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada UUD 1945. Perdebatan pun terjadi dan mengakibatkan Presiden mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1955 yang bersamaan dengan berakhirnya masa demokrasi liberal, yaitu pembubaran konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak memberlakukan UUD 1950, pembentukan NPR dan DPA sementara. Periode ini ditandai dengan beberapa gerakan separatis. 1. Gerakan DITI yang tersebar di beberapa daerah seperti di daerah Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar, yang disebabkan karena ia ingin menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam APRIS dan ia berkeinginan menjadi pemimpin APRIS. Di daerah ini berhasil ditumpas oleh TNI dan Kahar Muzakar ditembak mati. Di daerah Aceh dipimpin Daud Bereh yang disebabkan karena Aceh diturunkan dari daerah istimewa menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Pemberontakan berhasil diberantas dengan senjata dan operasi militer serta musyawarah dengan rakyat Aceh. Di daerah Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar yang menamai gerakannya dengan Kesatuan Rakyat Tertindas. Pemerintah berhasil menumpas pemberontakan ini dan menjatuhi hukuman mati. 2. Pemberontakan Permesta yang terjadi di Sulawesi, yang disebabkan karena jatah keuangan yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan pemerintah daerah. Maka dibentuklah Gerakan Dewan di bawah pimpinan KSAD A. Nasution, membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah serta mengadakan operasi 17 Agustus yang berhasil menghancurkan gerakan separatis tersebut. Orde Lama resmi berawal pada tanggal 5 Juli 1959 yang kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Pada masa ini, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk dinamakan Kabinet Kerja, yaitu walaupun pelaksanaan pemerintahan pada masa ini berdasarkan UUD 1945, namun tetap terjadi penyimpangan Pancasila dan UUD 1945, yaitu pembubaran DPR hasil pemilu yang diganti dengan pembentukan DPR GR oleh Presiden Soekarno. Pembentukan MPR sementara, penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. Pembentukan Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik di Indonesia. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara.
Diperas menjadi 3 unsur yang disebut trisila, lalu diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom atau nasionalis agama dan komunisme. Gagasan Nasakom telah memberikan peluang PKI untuk bangkit. Hal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintah Daerah. Semua unsur Nasakom, termasuk PKI, harus diperhatikan dalam penunjukan DPRD. Hal ini membuat PKI mendapat posisi yang dominan, yang akhirnya PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965, yang menyebabkan keluarnya Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar oleh Presiden Soekarno kepada Soeharto yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat. Setelah Supersemar dikeluarkan, Soeharto mengambil beberapa keputusan melalui SK Presiden nomor 1/3-1966 tanggal 12 Maret 1966. Adanya Supersemar membuat posisi Presiden Soekarno semakin melemah karena Soeharto mengambil alih pemerintahan. Dan selanjutnya, dalam sidang MPRS, Soeharto resmi menjabat sebagai presiden pada 27 Maret 1969 yang menandakan bahwa Orde Lama telah berakhir. Masa Orde Baru dimulai pada tanggal 11 Maret 1966 dipimpin oleh Soeharto yang siap untuk membangun kembali pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Prioritas utama pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Beberapa kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru yaitu, yang pertama, perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia dari $70 Amerika Serikat menjadi lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Selanjutnya, suksesnya program transmigrasi, keluarga berencana, dan memerangi buta huruf. Di balik kelebihan tersebut, pemerintahan Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol sekaligus menjadi kelemahan pemerintahan Orde Baru dalam beberapa bidang yaitu, yang pertama, pada bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli ekonomi. Yang kedua, pada bidang politik. Pemerintahan bersifat sentralistik sehingga tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Terjadinya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme yang dapat merugikan perekonomian negara. Yang ketiga, pada bidang hukum. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan secara sempurna karena hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat. Segala penyimpangan yang disebutkan di atas mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden, dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Masa jabatan B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh sidang umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia merupakan peristiwa di era reformasi. Kenapa peristiwa di era reformasi bisa dikatakan peristiwa bersejarah? Karena peristiwa tersebut terjadi regenerasi kepemimpinan dari zaman Orde Baru menuju zaman reformasi. Terjadi dinamika luar biasa di era tersebut antara kelompok aktivis mahasiswa, anak-anak muda, kemudian para politikus yang berusaha untuk merobohkan kepemimpinan Presiden Soeharto. Bukan tanpa alasan, pada saat itu, para demonstran menuntut secara besar-besaran kepada kepemimpinan Presiden Soeharto. Beberapa faktor yang mungkin terjadi adalah krisis moneter, kemudian pembangunan yang tidak merata, kebebasan berekspresi, serta dominasi politik Golkar yang sangat luar biasa pada saat itu.
Ditambah pula faktor kejenuhan daerah kepemimpinan Presiden Soeharto yang menjabat sekitar 32 tahun atau juga istilah yang sering kita dengar yaitu KKN, di mana KKN ini memiliki arti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah label yang diberikan para aktivis atau demonstran pada saat kepemimpinan Presiden Soeharto. Banyak sekali polemik yang terjadi pada saat itu, mulai dari hilangnya beberapa aktivis, penembakan kepada demonstran, kerusuhan, dan sebagainya, yang sering dikaitkan dengan proses terjadinya era reformasi. Banyak sekali perubahan-perubahan yang positif dan beberapa dampak dari hasil terjadinya reformasi, yaitu perubahan adanya pembatasan masa jabatan presiden dan selain itu juga yang awalnya begitu mendominasi dalam berpolitikan Indonesia, akhirnya muncullah partai-partai baru, kemudian organisasi-organisasi baru yang hidup kembali di era reformasi. Yang kedua adalah sektor sosial seperti kebebasan berekspresi dan berpendapat